Perkenalkan anggota kelompok kami, Raudatul Amalia, Romadona Diah Ayu Pramesti, dan Selvia Novita Juniarti. Baik, terima kasih rekan Dona. Selanjutnya dengan saya Selvia Novita Juniarti akan membawakan pembahasan kami terkait dengan kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menjawab pertanyaan pertama, kita terlebih dahulu mengenali siapa siswa kelas 7. Siswa kelas 7 merupakan siswa yang sudah memiliki kemampuan operasional yang lebih kompleks. Dengan kemampuan ini, mereka sudah dapat menarik suatu kesimpulan dari informasi yang didapat, dan juga dapat memilih cara sendiri untuk mengerjakan sesuatu. Jika kita lihat pada tingkatan perkembangan kognitifnya, sesuai dengan teori yang dikemukakan Piaget, maka mereka termasuk pada tahap operasional formal dengan kisaran usia 11-15 tahun. Sehingga, dalam kasus 1, tidak mengherankan bahwa mereka dapat mengerjakan soal matematika dengan baik tanpa mengikuti prosedur yang dicontohkan sebelumnya oleh guru. Untuk menjawab pertanyaan kedua, menurut kami, metode pembelajaran pada kasus 1 menerapkan prinsip belajar dengan teori behavioristik, yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, sehingga metodenya hanya sesuai untuk diterapkan pada kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, memerlukan pengulangan dan pembiasaan, berada pada tahapan suka meniru, dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Itu pun hanya untuk mengembangkan keterampilan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Selanjutnya pada kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Selanjutnya pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasilah jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berikut saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan kasus 2. Peserta didik di kelas 1 sekolah dasar rata-rata masih berada pada rentang usia 6 hingga 7 tahun. Hal tersebut termasuk ke dalam tahap perkembangan kognitif praoperasional. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Jean Piaget pada periode praoperasional, di mana dalam periode ini anak bisa melakukan segala sesuatu sebagai hasil meniru atau mengamati sesuatu, model tingkah laku, dan mampu melakukan simbolisasi. Berdasarkan teori Piaget,
Pembelajaran harus dilakukan dengan menghadirkan media yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Sehingga kami menyarankan kepada Rina untuk membuat pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Caranya dengan menggunakan media-media di sekitar siswa, seperti halnya pensil, penghapus, buku, dan lain sebagainya yang dapat digunakan siswa untuk berhitung. Dengan mengaitkan pelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, maka akan menjadi salah satu cara belajar berhitung yang cepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Karena peserta didik sudah mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Terdapat juga cara lain dengan menghadirkan permainan yang dapat dikaitkan dengan materi, seperti bermain congklak. Dengan bermain congklak, secara tidak langsung anak itu akan belajar berhitung. Baiklah, selanjutnya kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didik. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Ya, sudah sesuai, karena seorang guru haruslah menyangkut pautkan sebuah materi dengan kekhasan daerah dia mengajar, seperti etnik, budaya, status sosial. Karena dengan begitu, peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik sesuai dengan kenyataan sosial di lingkungan peserta didik. Pertimbangan itu dilakukan karena mereka tinggal di Bali dan bukan di daerah ibu kota yang banyak terdapat gedung-gedung bertingkat. Made mengganti topik deskripsi tentang pantai agar anak didiknya bersemangat dalam berdiskusi, karena di lingkungan mereka tinggal banyak terdapat pantai dan membahas makanan khas Bali. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi mereka. Itu semua dilakukan Made agar suasana kelas menjadi hidup dan anak didiknya aktif pada pembelajaran tanpa mengesampingkan penilaian dalam mata pelajaran tersebut. Prinsip yang Made gunakan dalam penanganan kasus di atas menggunakan prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik, lingkungan, dan budaya peserta didik, dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Sehingga dengan adanya penerapan prinsip pembelajaran tersebut, menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta pembelajaran tersampaikan dengan baik. Dalam hal ini, Made mengambil teori belajar behavioristik. Behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Dalam teori behavioristik yang digunakan oleh Made ini, ia sudah mampu menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Melalui teori behavioristik ini, maka akan menumbuhkan kebiasaan pada guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Hal ini dikarenakan teori belajar behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran. Teori behavioristik mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Teori belajar behavioristik. Behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran.
Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Teori belajar behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran. Teori behavioristik mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan pelatihan yang berkesinambungan. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Pertama, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Kedua, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar ini adalah sebagai berikut. Kelebihan teori behavioristik: membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan, baru ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Kekurangan teori behavioristik: murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif dari Jean Piaget yang ada pada kasus 2. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Menurut Jean Piaget, tahapan tersebut dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motorik, berawal dari umur 0 hingga 2 tahun. Sepanjang tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motorik. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alat sensori dan gerak. Artinya, dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat inderanya dan pergerakannya. Tahap yang kedua ialah tahap praoperasional, dari umur 2 hingga 7 tahun. Pada tingkat ini, anak lebih menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sifat yang terorganisasi. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol-simbol. Cara berpikirnya pun masih bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Tahap operasional formal 11-15 tahun.